Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Ramadan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir semester saya dari mata kuliah skema klasifikasi arsip yang mengenai materi awal sampai akhir skema klasifikasi arsip. Materi awal dari skema klasifikasi arsip adalah pengertian arsip dan fungsi arsip. Arsip secara etimologi merupakan kata serapan dari beranda yang artinya arsip, yang berarti kumpulan dokumen atau catatan sejarah yang mampu memberikan informasi terkait satu lembaga, kelompok, orang atau tempat tertentu. Secara umum, arsip adalah sebuah catatan atau rekaman yang diketik, dicetak, atau ditulis dalam wujud angka, gambar, dan huruf yang memiliki arti serta tujuan tertentu untuk dijadikan sebagai suatu bahan informasi dan juga komunikasi yang direkam dalam berbagai media seperti media komputer, kertas, dan sebagainya. Fungsi arsip menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dibedakan menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari, sedangkan arsip statis adalah arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Juga memiliki nilai guna. Nilai guna arsip didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip. Nilai guna arsip dibedakan menjadi dua, yaitu nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nilai guna primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi penciptaan arsip itu sendiri. Nilai guna primer dibedakan menjadi 4, yaitu nilai guna administrasi, nilai guna keuangan, nilai guna hukum, dan nilai guna ilmiah dan teknologi. Yang kedua, nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan perusahaan atau kepentingan umum di luar perusahaan penciptaan arsip dan berguna sebagai bahan bukti dan pertanggungjawaban. Nilai guna sekunder dibedakan menjadi dua, yaitu nilai guna kebuktian dan nilai guna informasional. Materi kedua yaitu materi dari klasifikasi arsip. Menurut KKBI, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Dalam klasifikasi arsip terdapat juga yaitu indeks tunjuk silang dan indeks relatif. Pertama yaitu indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan yang biasanya pada bagian akhir buku yang tersusun menurut abjad. Indeks sangat berguna untuk mempermudah mencari keterangan dalam buku karena dengan segera akan ditemukan informasi yang kita cari. Indeks biasanya terdapat di dalam buku pelajaran, modul, ensiklopedia ilmiah, dan lain-lain. Kedua yaitu tunjuk silang. Tunjuk silang adalah sarana untuk mempertemukan istilah yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama, nama yang berbeda tetapi orang yang sama, dan adanya hubungan antara berkas satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu indeks relatif. Indeks relatif berguna untuk memudahkan dalam menelusuri kode klasifikasi. Perlu disusun secara relatif indeks. Indeks relatif ini terdiri dari susunan istilah atau nama-nama masalah yang ada dalam klasifikasi yang disusun berdasarkan urutan abjad sekalian diikuti dengan kodenya. Itu klasifikasi arsip dan indeks arsip. Konsep klasifikasi arsip yaitu pengolongan atau pengelompokan arsip menurut urusan atau masalah secara logis, kronologis, dan sistematis berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi penciptaan dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip. Kegunaan pola klasifikasi yaitu sebagai alat penataan dalam berkas atau filing system. Dua, membantu untuk memudahkan penemuan kembali arsip. Tujuan dari klasifikasi ini yaitu untuk menjamin pengelolaan arsip aktif secara efektif dan efisien. Cara penyusunan klasifikasi ini yaitu yang pertama melakukan analisis fungsi organisasi untuk mengetahui arsip apa yang dicipta dalam suatu fungsi organisasi. Yang kedua yaitu klasifikasi disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan organisasi. Yang ketiga yaitu klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus yang terdiri atas pokok masalah, submasalah, dan sub-submasalah. Yang keempat yaitu setelah penyusunan klasifikasi, kode klasifikasi ditambahkan untuk mempermudahkan penyebutan klasifikasi.
Yaitu indeks arsip. Indeks arsip adalah suatu label yang digunakan dalam menentukan kode arsip untuk memudahkan dalam proses penyimpanan arsip. Kegunaannya yaitu untuk mengelompokkan atau menyatukan member atau memberkaskan arsip yang kode dan kegiatannya sama ke dalam satu berkas. Yang kedua itu sebagai sarana penemuan kembali arsip. Kegiatan mengindeks arsip dapat berupa nama orang, nama organisasi, nama wilayah, nama benda, nomor, dan subjek atau masalah. Materi selanjutnya yaitu prosedur penyusunan skema klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama klasifikasi substantif adalah suatu klasifikasi yang mencerminkan tugas-tugas operasional atau pokok organisasi. Kegiatan ini pasti berbeda pada setiap organisasi karena tugas pokok dan fungsinya tidak sama. Seperti Departemen Agama, tugas pokoknya mengurusi masalah haji, perkawinan, dan sejenisnya. Departemen Pekerjaan umumnya mengurusi masalah jalan, jembatan, dan sejenisnya. Departemen Sosial mengurusi masalah-masalah sosial seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan sejenisnya. Yang kedua itu klasifikasi fasilitatif, yaitu yang tugasnya sebagai tugas menunjang organisasi, contohnya kepegawaian dan keuangan. Selanjutnya itu indeks relatif dan daftar indeks. Pertama indeks relatif. Indeks relatif adalah daftar subjek atau masalah skema klasifikasi termasuk sinonim yang disusun berdasarkan urutan abjad, yaitu daftar heading subjek beserta rincian subjek dan kodenya. Cara penyusunan indeks relatif terbagi dua, yaitu aturan kamus dan susunan berdasarkan pengelompokan pokok masalahnya. Indeks relatif dan daftar indeks. Perbedaan dan persamaan indeks relatif dan daftar indeks. Yang pertama, indeks relatif. Indeks relatif disusun dari skema klasifikasi, diatur atas urutan abjad dan subjeknya disertai kode. Sedangkan daftar indeks disusun dari indeks berkas yang sudah ada sebelumnya, diatur atas urutan abjad dan indeksnya disertai kode. Penyusunan daftar indeks dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu disusun sebagaimana susunan kamus dan cara pengelompokan berdasarkan jenis masalahnya. Dan sistem filing, yaitu suatu rangkaian kerja yang teratur mulai dari proses penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta penyimpanan suatu dokumen menurut sistem sehingga saat diperlukan aset tersebut dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Adalah pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan. Tujuan pemberkasan arsip yaitu mengantisipasi adanya dokumen yang hilang, mempermudah dalam penyusunan. Peralatan dalam pemberkasan arsip yaitu filing kabinet, rak bergerak, sekat, folder, label, dan tanda keluar atau out indikator. Selanjutnya yaitu penempatan arsip. Penempatan arsip adalah kegiatan penempatan arsip di laci file atau rak file. Caranya dengan memasukkan arsip ke dalam folder dengan meletakkan bagian arsip di posisi di sebelah kiri. Di dalam folder individual, arsip diletakkan berdasarkan urutan tanggal terbaru di bagian depan. Di dalam sekat terdapat 3 penyekat, yaitu penyekat pertama itu penyekat primer yang berisi pokok masalah, yaitu bagian utama dalam file. Yang kedua penyekat sekunder yang berisi sub masalah, yaitu bagian yang menunjukkan pada suatu kelompok yang mempunyai persamaan indeks, menunjuk urusan kegiatan dan masalah khusus. Yang ketiga yang terakhir penyekat tersier berisi sub masalah, yaitu bagian yang menunjukkan pada suatu kelompok yang mempunyai persamaan indeks, menunjukkan urusan sub kegiatan sub masalah khusus. Folder pemberkasan arsip juga dibedakan 3 bagian, yaitu yang pertama folder individual yang berisi arsip dari satu koresponden, perorangan atau instansi diletakkan di posisi paling kanan disusun sesuai urutan alfabet atau nomor. Yang kedua ada folder khusus yang berisi arsip menunjukkan suatu kegiatan khusus, ditempatkan di posisi mengikuti guide sekunder atau guide pembantu dalam pengaturannya.
Folder khusus berisi koresponden yang berkenaan dengan bagian dari subjek khusus seperti aplikasi atau lamaran. Pertama, disusunan berdasarkan nama responden. Jika koresponden punya lebih dari satu arsip, maka selanjutnya diatur berdasarkan tanggal. Yang ketiga yaitu folder macam-macam yang berisi arsip yang macam-macam koresponden. Diatur berdasarkan nama koresponden, kemudian diurutan berdasarkan tanggal baru ada di depan folder. Folder ini diletakkan paling belakang di tiap-tiap alfabet atau nomor. Penggunaan folder terdapat juga keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, keuntungan mudah dalam penemuan kembali. Kedua, mudah dimengerti dan diterapkan. Ketiga, peralatan lebih sederhana. Keempat, kesalahan mudah diketahui karena berdasarkan urutan abjad. Kelima, arsip yang saling berhubungan jarang terpisah. Dan kerugiannya itu yang pertama, kesalahan pemberkasan mungkin terjadi bila peraturan tidak diikuti. Yang kedua, nama yang sama mungkin akan menyebabkan kebingungan khususnya bila ejaannya tidak tepat. Yang ketiga, lebih mudah mengganti atau menukar huruf sehingga urutan berkas menjadi kacau. Yang kelima, keamanan kurang terjamin karena tab folder langsung dilihat. Berkas arsip terdapat juga penemuan kembali. Cara penemuan kembali yaitu dengan cara melakukan pencarian, pengeluaran arsip dari rak, penulisan di sarana penjaminan, dan pengembalian arsip. Jenis-jenis sistem pemberkasan arsip. Yang pertama itu sistem pemberkasan abjad, meliputi nama orang, nama badan, nama wilayah, urutan kamus, dan urutan eksklopedia. Yang kedua yaitu sistem pemberkasan angka yang meliputi angka urut, kronologis atau urutan waktu. Yang terakhir itu sistem subjek. Dalam pemberkasan arsip dibagi menjadi dua cara, itu cara A dan cara B. Yang pertama cara A. Cara A itu pertama pemeriksaan, yaitu kegiatan memeriksa arsip yang akan disimpan. Yang kedua itu pengindeksan, yaitu kegiatan menetapkan kata tangkap dari arsip yang akan disimpan. Yang ketiga adalah pengkodean atau coding, yaitu kegiatan pemberian tanda atau kode yang mewakili arsip yang akan menunjukkan pada tempat yang paling pas dalam file. Yang keempat adalah pembuatan tunjuk silang. Kelima, penyortiran atau sortir. Keenam, pembuatan label atau labeling. Yang terakhir, pemberkasan atau filing, yaitu kegiatan memasukkan arsip ke dalam folder yang sesuai. Cara kedua adalah cara B, yaitu yang pertama membaca isi surat. Tujuannya untuk menentukan isi ringkas. Pemeriksaan atau expecting adalah kegiatan memeriksa arsip yang akan disimpan. Yang kedua, menentukan indeks subjek, kode klasifikasi arsip atau KKA, dan tahun. Arsip akan disusun berdasarkan subjek. Yang ketiga adalah pengindeksan atau indexing. Yang terakhir adalah pengodean atau coding. Dari tugas akhir ini dari mata kuliah skema edukasi, mohon maaf ada kesalahan atau penyampaian isi yang tidak jelas, mohon maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.